hak ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadrati zamil khulafa'ir rasyidin syiri Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillah minhumul ansar summa al muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'in summa ila arwahil arba'atil mustahidin Imam Hanafi wa Imam Hanifi wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali muqallidihim biddin summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Asy'ari summa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Sayyid Abdul Hasan al-Sajili wa Sayyid Ibnu Athaillah wa Sayyid Saman al-Madani wa Sayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani wa Sayyid Muhammad Arsyad al-Banjari wa Sayyid Muhammad Zaini ibnu Abdul Ghani summa Sayyid Abdul Aziz ibnu Haji Masdar wa Aini Jamjam wa Kastalani wa Suwadi Syukur wa walidayna walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajmain al-ahya'i minhum wal amwat sayyidulahumul Fatihah. Astaghfirullah 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidayna wa auladana Astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan Astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan Astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah Astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa bidinina wal muslimin Astaghfirullah 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 Antas salam wa minkas
السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله 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 فأتينا رحمة السلام ووارث دار السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله بسم الله بسم الله وسلم والشيخ ابن عتائلة والسيد ابن عبد السلام بسم الله شيء لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Ab'asuli kitab Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam wa Iqazul Himam Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Atailah, Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Allah memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Allah membukakan rezeki dan nikmat kepada kita. Allah bukakan hal-hal yang terkunci daripada kebaikan-kebaikan dibuka oleh Allah luas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah fi kitabil hikam, minggu kemarin ada kemampatan kesamaan dengan sekarang ya, tapi kita ucapkan saja. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihaja wa nahaka an haja lima ya'udu ilaika. Itu minggu kemarin. Tidak bermanfaat ketaatanmu dan tidak bermanfaat bagi Allah ketaatanmu, dan tidak pula merugikan bagi Allah jika kamu menjadi maksiat atau ahli maksiat. Sesungguhnya Allah memerintahkan semua perintahnya, wanahaka dan larangannya dalam Al-Quran, anhaja lima ya'udu ilaika, agar engkau ya'udu ilaika, kembali kepada Allah. Minggu kemarin masalah itu berkait tentang betapa kita bersyukur, bisyukrihi, dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, kemudian kemampuan ibadah kepadanya. Itu kemarin, bahwa ternyata agama yang kita kerjakan itu bukan manfaat untuk Tuhan, tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Banyak sekali orang melihat seperti ini. Akhirnya dia berkata kepada dirinya, buat apa saya beribadah kepada Allah, gitu kan? Kan Allah sudah maha kaya,
Kenapa lagi saya beribadah kepada Allah? Kan Allah tidak juga memudaratkannya, tidak juga mencederai Allah kalau saya tidak beribadah. Jadi buat apa saya beribadah? Dia lupa bahwa ibadah itu ternyata manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita misalkan kemarin adalah bersyukur kepada Allah aja wajalla. Nah, minggu ini saya menyampaikan lagi la yazidu fi ijjahi iqbalu man aqbala alaihi. Tidak bertambah ijah Allah. Ijah itu kemuliaan Allah. Iqbalu man aqbala alaihi, ketaatan atau ketundukanmu kepada Allah, atau ketundukan man aqbala alaihi, orang-orang yang tunduk kepada Allah azza wa jalla. Wala yankisu min qadarihi idbaru man adbara anhu. Tidak berkurang kekuasaan Allah atau ijjatihi atau ijah Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang. Idbaru man adbara anhu, bagi orang-orang yang memburiti atau membelakangi Allah azza wa jalla. Adbar itu buritan, artinya membelakangi. Jadi lawan membelakangi adalah menghadap, ya. Baik orang menghadap maupun orang yang membelakangi Allah, tidak berkurang kemuliaan Allah, tidak juga berkurang kekuasaan Allah azza wa jalla. Kalau makin banyak seorang penguasa itu punya pasukan, makin bertambah, makin kuat kan. Bagi Allah tidak ada pun tidak ada masalah. Nah, lalu Syekh Muhammad Azibah dalam Iqazul Himam menyitir satu ayat, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang muhsin, yaitu orang berbuat kebaikan. Orang-orang soleh itu banyak kebaikan bagi kita. Kita sendiri ketika menjadi soleh, ketika menjadi muhsin, muhsin itu orang yang suka berbuat kebaikan secara umum, artinya begitu. Atau bahasa lain, orang yang sudah wusul kepada Allah. Kita sendiri itu selalu dalam curahan rahmat Allah aja wajalla, bila kita menjadi orang-orang yang muhsin. Hanya masalahnya kadang-kadang orang melihat agama itu dari segi materi, itu yang salahnya. Jadi orang memandang dirinya sendiri, melihat agamanya itu, beragamanya kepada Allah itu dari segi materi, itu kesalahannya. Padahal harus dari segi bagaimana cara Allah memandang, yang disebut dengan al-muhsin. Jadi memandang agama itu seperti orang-orang soleh, seperti orang-orang muhsin. Contoh begini, orang mukmin kadang-kadang melihat dia sudah melakukan ibadah yang banyak, tapi ternyata dia masih juga miskin, tidak kaya-kaya. Lalu dia akhirnya melihat apa? Wah, ini apa gunanya saya beragama, katanya. Keadaan saya saja sudah masih tetap miskin. Itu artinya dia memandang sesuatu itu melewati materi. Sedangkan agama itu bukan materi. Agama itu kebertuhanan kepada Allah, pengabdian kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Beragama itu mendekati Allah, takarub Allah, mencari ridho Allah, mendapatkan kebahagiaan kelak hakikinya adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini ikut-ikutan saja. Syukur-syukur kalau dunia ikut, ya kalau tidak ikut ya tidak ada masalah. Tetap saja kita mencari ridho Allah, takarub Allah. Nah, kesalahannya di situ kan, sering itu. Makanya ada orang yang sekian waktu dia taat, dekat kepada agama, atau dekat dengan majelis taklim, duduk-duduk di majelis suka. Belakangan dia idbar membelakangi, artinya menjauh. Karena dia melihat selama ini sudah aku lakukan seperti orang, kenapa aku tidak senyaman dalam arti materi? Kenapa aku tidak juga kaya? Kenapa aku masih miskin? Lalu agama dijadikan alat untuk melihat
kemiskinan dan kenyamanan. Itu yang jadi. Atau dilihat bahagia dan tidak bahagia. Semaja bahagia juga sama, aku bahagia. Bahagia apa? Bahagia apa? Bahagia itu ada bahagia duniawi, ada bahagia akhirat. Orang dapat kendaraan baru tuh bahagia duniawi namanya. Kebahagiaan yang diselingi oleh nafsu, sedangkan agama itu tidak ada nafsu. Kebahagiaan bersifat rohani. Misalnya cara pandang segi agama itu yang tepat itu, alhamdulillah selama ini aku dapat mengerjakan sholat, dapat mengerjakan ibadah, dapat mengerjakan duduk di majelis ta'lim ilmu, aku makin ingat kepada Allah. Paling tidak aku makin terbuka pikiranku, jiwaku untuk selalu ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, itulah mutiara yang indah yang seharusnya jadi pandangan tolak ukur, bukan materi. Nah, sama ketika kita berbicara la yazidu fi ijjahi, tidak ada bertambah ijah Allah, kemuliaan Allah ketika kita beribadah. Apa ini? Ini pandangan yang sangat gaib yang kita tidak tahu. Begitu kan? Allah Maha jauh kepada kita, juga Allah Maha dekat. Jauh itu kita tidak dapat menjangkau dengan tubuh kita. Kita tidak bisa menjangkau dengan pikiran kita. Allah memberi lorong sambungan itu melewati yang disebut dengan ruh kita. Ruh kita itu yang nyambung kepada Allah, yang bisa nyambung kepada Allah. Kalau kita tutup ruh kita, maka kita kan tidak akan nyambung kepada Allah. Orang yang jauh dengan Allah itu karena ruhnya sudah tertutup, tidak nyambung. Kecuali Allah membukakan orang itu, baru tersambung. Jadi setiap perbuatan Allah itu ingin menolong hambanya. Nah, inilah cara berpikirnya. Jadi jangan melihat susah seperti itu. Mungkin ada seorang perempuan, ya suaminya ini sering ke majelis ta'lim, ya suaminya ini juga ndak ada juga kerjaan yang tetap gitu kan, daripada nganggur-nganggur baik ke majelis ta'lim rajin gitu kan. Lalu berkatalah istrinya, wah ini miskin sekali hidup gara-gara sering ke majelis ta'lim. Padahal majelis ta'lim itu sebenarnya tempat dia sambil nongkrong kan, daripada ndak ada kerjaan ke majelis ta'lim kan lebih bermanfaat dia melihat. Nah itu dia, si laki-laki itu memandang dari segi agama dia. Lebih baik aku ke majelis ta'lim daripada kesana kemari, bisa berbahaya kok gitu kan, sambil nunggu-nunggu kalau ada pekerjaan. Tetapi istrinya melihat, woi ini gara-gara ke majelis ta'lim kamu jadi miskin. Istrinya memandang dari segi materi, iyalah. Nah, seolah-olah majelis ta'lim itu penyebabnya, padahal majelis ta'lim justru adalah penyelamat bagi suaminya. Karena bahaya kalau tidak ke majelis ta'lim itu. Suami itu bisa memukul kepada istri, bisa berkata kasar kepada istri, karena dia lupa dengan agamanya. Ya kan? Kalau hari Jumat kadang-kadang datang ke hari Jumat dengarkan nasihat sedikit aja kan, mungkin waktu duduk teguring sudah ya kan. Begitu alhamdulillah jar khotib, teguring dah orangnya. Wa inna manahaka anil ma'asi, sesungguhnya larangan Allah kepadamu daripada perbuatan maksiat, lima ja'ala fiha min alamatil abadi, itu menunjukkan, menjadikan padanya tanda bagi seorang hamba itu an hadrati, untuk agar hamba itu tetap di jalur Allah Azza wa Jalla, di jalan Allah Azza. Jadi larangan itu ada memiliki tujuan agar si bersangkutan itu tetap di jalan Allah. Pama amarakallah bisyai'in, sebagaimana Allah memerintahkan, menyuruhmu, misalnya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, anjuran-anjuran kebaikan agama, berbuat kebaikan kepada wapihi takribu wa adab lil hadrati, itu adalah mendekatkan dirimu dan adabmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi
syariat agama itu, perintah agama juga itu adalah mendekatkan seseorang kepada Allah dan adab. Jadi itu intinya syariat. Makanya syariat itu tidak boleh dicela, karena syariat itu alat bagi kita, alat untuk agar kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Duduk aja mencungkung, berzikir tidak sembahyang 5 waktu, berzikir tidak mau dekat kita kepada Allah. Kenapa? Sholat 5 waktu tidak kita kerjakan. Namun dalam pelaksanaannya ya mungkin belang kambingan masih kan, ada apa-apa, itu kan dalam pelaksanaannya mungkin ada yang tertinggal. Ya kayak orang bertani juga, sepandai-pandainya petani yang melakukan tanaman pernah juga jatuh ya kan, waktu menanam padi ya lah, pandai dah sidina, tiap kalinya masih tetap terduduk juga sidin. Ya kan. Nah itu tadi itu. Nah mungkin itu tadi itu kita harus melihat itu lebih bijaksana. Wa manahallah an syai'in illa wa bihi darara wa ib'ad anil hadrati. Apa saja yang dilarang oleh Allah, tentu itu adalah agar engkau tetap di jalan lurus, tidak mudarat dan tidak jauh dengan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya amma yaf'alu, dari apa-apa yang Allah kerjakan. Jadi Allah itu tidak perlu ditanya sedang apa Allah ini lah, bagaimana Allah ini melakukan aku, memberlakukan aku, tidak perlu. Wahum yus'alun, tapi manusia itu sendiri, mereka lah manusia yang ditanya, akan dipertanggungjawabkan Allah di akhirat kelak. Bahasa lainnya, Allah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, kitalah yang bertanggung jawab atas perbuatan kita. Isa kan sudah? Hah? Belum? Nah, dengan kayak orang ajan. Nabi SAW bersabda, "Lau anna awalakum wa akhirakum." Andaikan orang pertama dari kalian atau orang terakhir dari kalian, wa insakum, manusia pertama dari kalian atau semua manusia yang pertama dari kalian, wa jannakum, atau para jin-jin yang pertama dari kalian, kanu ala taqwa, mereka itu semua bertakwa, qalbi rajulin wahidin, yang hatinya hanya satu saja kepada Allah, majada zalika fi mulki syai'an, tidaklah bertambah kerajaan Allah aja wajah. Jadi andaikan manusia pertama sampai terakhir, dari manusia jin pertama sampai terakhir, jarang Nabi bertakwa, ya kah? Bertakwa semuaan. Takwanya paling tinggi sudah, tidak juga akan bertambah kekuasaan Allah aja. Kekuasaan Allah aja tidak bertambah, apalagi kemuliaannya. Walau anna awalakum, andaikan yang pertama kalian dari yang pertama, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa ansakum wa jannakum kanu alal abjarin qalbi rajulin wahidin, dari yang pertama akhir melakukan pujur, pelaku pujur yang terbaik, yang terhebat, artinya pujur itu pembangkang. Mana kasajalika min mulki, tidaklah berkurang kekuasaan Allah Azza wa Jalla syai'an, sedikit pun. Nah ini penting ya. Kenapa demikian? Ya, itu yang dipahamkannya. Wa min asma'ihi al-Qudus. Di dalam hal ini kita harus melihat asma Allah adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu Maha Suci. Jadi sebutan Al-Qudus itu mungkin ada kalimat Subhana, ya, Subhanallah. Ada lagi Ya Kudus. Subhana itu Maha Suci Allah juga. Sedangkan Al-Qudus itu juga artinya Maha Suci. Nah di dalam sini arti dalam makna Al-Qudus. Qala ba'duhum maknahu annahu munazzah an kulli kamalin la yaliku bijatihi. Arti kudus itu ialah memiliki makna
dia bersih daripada ketidaksempurnaan. Jadi bersih dari ketidaksempurnaan. Jadi semuanya sempurna. Jadi kita memahami Allah itu bagaimana Allah itu maha sempurna. Apa yang kita pikirkan itu sering tidak sempurna. Kenapa aku ini miskin terus, padahal gampang benar bagi Allah itu mengayakan aku. Nah itu kan seolah-olah ada kekurangan Allah tuh, ya enggak? Nah, itu rapi sudah disusun Allah. Kita dalam keadaan begini, aku ini setiap berusaha gagal terus. Ada apa ya? Apa yang kita utarakan dan sebagainya itu tidak memberi bekas mengurangi kekuasaan Allah, tidak ada. Ya hati, tetapi yang menjadi masalah kita, diri kita berbahaya, bisa makin jauh dengan Allah. Nah itu bahaya, atau makin bencana akan datang makin besar kepada diri kita. Jadi cara pandangnya itu yang berbahaya. Wala yuqalu innahu munazzah anin naqais ijalata soha, maka dia sunyi daripada segala kekurangan. Seperti tidak juga dikatakan sebagian orang bahwa dia tidak kurang daripada atau sunyi daripada kekurangan. Ijalah tasoha nisbatuha, apabila dikaitkan dengan sesuatu kepadanya tentang kesucian dirinya, maka dia bersih. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kata-kata subhana itu biasanya suci daripada kesirikan, disirkahkan orang. Tapi kalau Al-Quddus suci daripada kekurangan. Jadi segala kekurangan pandangan manusia, pandangan kehidupan, Allah suci daripada itu. Tidak mungkin Allah itu. Tapi kalau subhanallah amma yusrikun atau amma yusrakun, dari apa-apa yang disarikahkan orang. Disarikahkan orang tuh, oh kira-kira ada Tuhan selain Allah nih. Nah misalnya, kira-kira ada Tuhannya ada berapa orang gitu kan. Nah itu berarti itu musyrik, itu berarti tidak subhan. Maka subhanallah, ketika kita berzikir subhanallah, itu kita sunyi daripada perkataan yang mensarikahkan Allah. Maha suci Allah daripada apa-apa yang disarikahkan orang. Tetapi ketika kita menyebut ya kudus, itu berarti Allah Azza wa Jalla sunyi atau tidak ada dari segala kekurangan. Subhanallah. Kesimpulannya bahwa apapun yang diperintahkan dalam syariat agama kita itu bermanfaat seluruhnya untuk kita dan kehidupan manusia. Jadi untuk kita maupun alam semesta sebenarnya. Misalnya dilarang kencing di lubang-lubang atau di air yang tenang. Ternyata di situ ada binatang-binatang ya. Ada binatang-binatang. Itu kan contoh perintah syariat. Nah, itu untuk manfaat kita, bukan manfaat sedikit pun untuk Allah. Lalu setelah itu Allah menghadiahi kepada orang mukmin berupa surganya. Subhanallah. Dikit lagi lah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil manfaat di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusu'ada'u bika ya Nabi Allah, asyauku ilaika la yatabu ya Qalilallah, wa ta'arabna ala dinil Islam wa ilallah. Ya Rabbi salli alaika ya Rasulullah, ya Rabbi salli alaika ya nura arsillah. Salamullah salamun alaika fi ilmillah, ya khairal anbiya ya syafi'allah, ya sayyidal atqiya ya jamalallah. Kuzlana biyadika ma'ridallah, ya Rabbi
salli alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi salli alaika ya nura arsillah. Salamullah salamun alaika bi ilmillah. Subhanalladzi khalaqahu ahsanu minal qamari bihaqillah. Wala ainun ra'at wala ujunun sami'at minan nuri